pemerintah yang menghapus utang macet pelaku UMKM, petani hingga nelayan. Kebijakan ini pun diapresiasi PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Kebijakan penghapusan utang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM hingga 500 juta rupiah berakhir 5 Mei 2025, meski terkendala sejumlah hal. Kami dari kelompok 3 Akunting Bisnis Digital ingin mewawancarai pedagang UMKM di sekitar Pakuan dari bidang manufaktur jenis usaha yaitu lumpia basah. Baik. Tujuan wawancara dari kelompok kami yaitu kelompok 3 adalah untuk mengetahui pengelolaan di pedagang di sekitar Universitas Pakuan, mengelola keuangannya secara manual maupun secara digital. Perkenalkan, nama saya Kang Jakasa dengan NIM 0231244045. Kenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Muzaki, NPM 0231244077. Perkenalkan, nama saya Riza Rizky, dengan NPM 186. Perkenalkan, nama saya Hendy Agus Susanto, NPM 02314147. Perkenalkan, nama saya Irene Fidia Syahra dengan NPM 0231244037. Perkenalkan, nama saya Fatia Trinur Septiani dengan NPM 0231244033. Jadi langsung aja ya Pak ke pertanyaan ke-1. Iya. Saya mau nanya, jumlah modal awal untuk buka usaha ini berapa sih Pak? 300.000. Itu untuk gerobaknya apa buat bahan makanannya doang? Kalau gerobaknya mah 1.800.000. Oh, kalau gerobaknya 1.800.000. Kalau oke berarti 300.000 lebih. 300.000 lebih. Baik, langsung aja ya Pak, lanjut ke pertanyaan 2. Asal modal dari pribadi apa dari minjam dulu teman Atau pinjam ke bank dulu apa gimana Pak? Pribadi dulu. Oh, dari tabungan kali ya Pak dimaksudnya? Pribadi. Baik Pak, langsung aja lanjut ke pertanyaan 3 yang ditanyakan oleh Gojek. Bangun pagi ku minum susu, bantu sehat kuat tubuhku, dukung daya tahan alami, baik kini dan juga nanti, tiap pagi susu Fresh and Fried. Kalau nyewa tempat tuh per tahunnya tuh berapa Pak? Kira-kira? Oh nggak bayar? Nggak bayar. Oh, di sini berarti gratis ya Pak? Gratis ya. Nggak usah. Paling bayar uang sapu doang. Oh. Uang kebersihan.
Itu berapa tuh Pak kira-kira? Hari 2000. Oh, per hari 2.000. Oh, sehari 2.000. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Kelima ya. Status peralatan yang digunakan punya milik sendiri ya Pak? Sendiri. Mau milik sendiri juga. Itu peralatan tuh yang dari tadi modal 1.800.000 ya? Iya. Oh, baik. Nah, untuk selanjutnya Pak, bagaimana cara melakukan catatan keuangannya pada penjualan ini? Nggak dicatat sih. Nggak dicatat, kira-kira aja. Kira-kira penghasilannya. Penghasilannya berapa per harinya gitu ya Pak? Kalau rame, misalkan kenalah 500. 500.000 kalau rame. Kali sepi, kalau sepi 4,5. Oh, 4,5. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak menggunakan aplikasi akuntansi buat mencatat? Tidak. Enggak. Tidak menggunakan aplikasi apapun untuk mencatat keuangannya. Catat aja. Nggak dicatat. Biasa aja. Untuk omset per bulannya gimana Pak? Paling omset kira-kira 900 kalau ramai, kalau sepi paling 8 atau 7 lah. Udah gitu dah. Gitu. Oke. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3 akuntansi bisnis digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak harus mengenyam pendidikan jarak jauh atau dikenal dengan belajar dari rumah atau belajar online. Betul, Bet. Dan pastinya ini tentu bukan hal sulit bagi keluarga yang sebagai orang tua murid. Cara ini dirasa cukup tepat agar anak mereka terhindar dari pandemi COVID-19. Ya. Tapi walau dinilai tepat, masih ada loh orang tua murid yang kerepotan dampingi anak karena ini belum paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akuntansi bisnis digital ingin mempresentasikan sebuah materi yaitu analisis usaha lumpia basah. Sebelum lanjut ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya Kanja Akasa dengan NPM 045. Perkenalkan, nama saya Irene Afrilia Syahra dengan NPM 037. Fatia. Dengan saya sendiri, Fatia Trinur Septiani dengan NPM 033. Saya Riza Rizky N dengan NPM 186. Saya Randy Agus Susanto dengan NPM 147. Muhammad Taufik Muzaki dengan NPM 077. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu latar belakang usaha UMKM manufaktur. Sektor manufaktur adalah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk, dan mendorong pertumbuhan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM di bidang manufaktur memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan pasar, domestik maupun ekspor, khususnya di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi proses produksi. Namun banyak UMKM yang masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi biaya, manajemen produksi, serta pemanfaatan teknologi yang optimal. Yang selanjutnya itu ada tujuan analisis. Untuk memahami lebih dalam mengenai aktivitas produksi, struktur biaya yang dikeluarkan oleh UMKM, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha manufaktur, analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa efisien proses bisnis yang dilakukan, khususnya dalam aspek pengelolaan bahan baku, biaya operasional, dan strategi pemasaran yang digunakan. Dengan informasi ini, diharapkan dapat memberikan masukan atau rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing UMKM di sektor manufaktur. Selanjutnya ada manfaat penelitian usaha UMKM manufaktur. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi, usaha membantu UMKM mengenali kekuatan dan kelemahan usahanya sendiri. Yang kedua, memberikan
insight untuk akademi atau bisnis sebagai agar referensi bagi penelitian, pengembangan model bisnis. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian terhadap UMKM lokal dengan turun langsung ke lapangan. Selanjutnya ada identitas responden. Yang pertama, nama Bapak Ahmad Subagja. 2. Usianya 45 tahun. Yang ketiga, jenis kelamin laki-laki. Dan yang terakhir, pendidikan terakhir SMK atau SMA. Yang B, identitas usaha. Yang pertama, nama usaha adalah Lumpia Basah Pakuan. Yang kedua, alamat usaha atau tempat mangkal Jalan Pakuan di depan Universitas Pakuan atau depan fotokopi Tunas Muda Pakuan Bogor. Yang ketiga, posisi dalam usaha yang adalah pemilik. Yang keempat, usaha lama berdiri yaitu 7 tahun. Yang kelima, jenis usaha adalah manufaktur. Yang keenam, jumlah aset tidak termasuk tanah, bangunan atau estimasi kurang lebih 50 juta. Yang ketujuh, jumlah karyawan kurang lebih 4 orang. Dan yang kedelapan, total pendapatan per hari kotor 300.000 sampai dengan 500.000 per bulan, estimasi kurang lebih 10.400.000 per tahun, 124.800.000. Jika posisi pelaku sebagai karyawan tidak berlaku karena pemilik usaha. Untuk yang C, informasi keuangan dan akuntansi usaha. Yang pertama, jumlah modal awal saat mendirikan usaha adalah 2.100.000, terdiri dari bahan baku 300 dan fasilitas 1.800.000. Yang kedua, asal modal adalah asal dari pribadi. Yang ketiga, jumlah modal pinjaman jika ada, tidak ada karena seluruh modal berasal dari tabungan pribadi. Yang keempat, status tempat usaha yang digunakan adalah menyewa atau menggunakan tempat umum, mangkal jika menyewa berapa besar sewanya per tahun, gratis. Namun ada iuran kebersihan sebesar 2.000 per hari. Estimasi iuran bersihan sebesar 2.000 kali 26 hari kerja bulan. Kurang lebih 2 bulan, kurang lebih 624 per tahun. Yang kelima, status peralatan yang digunakan adalah A. Milik sendiri. Yang keenam, bagaimana cara pelaku UMKM mencatat aktivitas keuangan usahanya? Tidak mencatat karena tidak menggunakan bahan buku, catatan harian maupun sistem. Selama keuangan cukup untuk kebutuhan, tidak dilakukan pencatatan secara formal. Yang ketujuh, apakah menggunakan software atau aplikasi akuntansi untuk mencatatnya? Tidak. Yang kedelapan, apakah sudah membuat laporan keuangan untuk usahanya? Belum. Jika iya, bagaimana caranya? Jika tidak, mengapa? Karena merasa tidak perlu. Yang penting kebutuhan sehari-hari tercukupi dan usaha tetap berjalan. Yang kesembilan, jenis laporan keuangan apa saja yang telah dibuat? Tidak ada laporan keuangan yang telah dibuat. Yang ke-10, saja kendala yang Bapak Ibu hadapi dalam menyusun laporan keuangan. Tidak terbiasa mencatat, merasa usahanya tidak terlalu besar, fokus pada operasional harian, tidak tahu cara menyusun laporan secara formal. Yang 11, apakah Bapak Ibu mengetahui adanya standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan? Tidak. Selanjutnya ada analisis usaha. Yang pertama, analisis jenis usaha. Usaha lumpia basah Pakuan termasuk dalam kategori jenis usaha manufaktur makanan ringan skala mikro UMKM. Kegiatan usaha produksi makanan olahan lumpia basah secara langsung di tempat street food. Produksi made to order artinya diproduksi saat ada pesanan bukan stok. Modal awal 2.100.000, bahan baku plus peralatan. Tenaga kerja dikelola langsung oleh pemilik tanpa karyawan tetap. Yang kedua, analisis pengelolaan usaha oleh pemilik. A. Pengelolaan operasional. 1. Dilakukan langsung oleh pemilik self-employed.
Kedua, tidak ada pencatatan keuangan formal. Ketiga, keputusan harga dan pembelian bahan dilakukan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan harian. B. Pengelolaan bahan baku. 1. Pembelian bahan dilakukan harian atau mingguan. 2. Bahan-bahan disesuaikan dengan estimasi penjualan 33 lumpia per hari. C. Pengelolaan penjualan. 1. Penjualan langsung di depan kampus Universitas Pakuan. Kedua, tidak menggunakan sistem promosi digital atau aplikasi pemesanan. Yang ketiga, analisis perhitungan biaya produksi. A. Estimasi produksi 33 lumpia per hari kali 26 hari kerja sama dengan 858 lumpia per bulan. B. Komposisi produk. 70% lumpia isi mie harga 15.000 sama dengan 601 pieces. 30% lumpia isi makaroni 10.000 sama dengan 257 pieces. C. Rincian biaya produksi per bulan. Komponen komponen dan jumlah biaya bahan baku sama dengan 4.105.730. Overhead variabel 238.667. Total biaya produksi 4.344.397. Dan yang keempat, ada analisis harga jual vs biaya produksi. A. Harga jual. Lumpia mie 15.000, biaya bahan baku 5.610, margin besar. Lumpia makaroni 10.000, biaya bahan baku 2.860, margin sedang. B. Evaluasi harga. Tidak underpricing, terlalu murah, margin keuntungan cukup sehat. Tidak overpricing, terlalu mahal, sesuai daya beli mahasiswa sekitar kampus. Dan yang terakhir, ada analisis laba usaha. A. Rangkuman laba kotor bulanan. Komponen dan jumlah. Omset kotor sama dengan 11.585.000. Biaya produksi total sama dengan 4.344.397. Laba kotor 7.240.603. Dengan laba kotor sekitar 7,2 juta per bulan, usaha ini sangat layak secara finansial, apalagi tidak ada karyawan tetap dan semua alat milik sendiri. Keuntungan tersebut dapat digunakan untuk 1. Gaji pemilik, 2. Modal putar, dan yang ketiga terakhir ada tabungan untuk pengembangan usaha. Dan untuk kesimpulan akhir usaha lumpia basah itu, yang pertama adanya perkiraan total penjualan per bulan. Total lumpia terjual 858 pieces per bulan. Komposisinya yaitu ada 601 lumpia yang harganya 15.000 ditambah dengan 257 lumpia yang harga 10.000, yaitu omset kotornya sebesar 11.585.000. Untuk yang kedua, biaya produksi bahan baku per bulannya, biaya lumpia yang 15.000 itu 5.610 dikali 601 sebesar 3.370.710 perak. Untuk biaya lumpia yang harganya 10.000, 2.860 dikali 257 sama dengan 735.20 perak. Dengan total bahan bakunya yaitu sebesar 4.105.730 perak. Untuk yang ketiganya, total biaya produksi termasuk overhead. Overhead variabel itu ada seperti gas, listrik, kemasan, dan yang lain-lainnya. Itu sebesar 238.667. Untuk total biaya produksinya, produksi dalam sebulannya itu 4.344.397 perak. Untuk yang keempat, laba usaha kotor per bulan, omset dikurang total biaya produksi 11.585.000 dikurang 4.348
Totalnya 7.240.603 perak. Yang kelima ada break even point atau BEP-nya. BEP dihitung dari total biaya tetap dianggap overhead variabel karena alat dan tempat milik sendiri. BEP unit lumpianya, biaya tetap dibagi rata-rata margin per lumpia. Margin lumpia yang harga 15.000 dikurang 5.610.000 hasilnya 9.390 perak. Untuk margin lumpia yang harga 10.000 dikurang 2.860 dengan total 7.140 perak. Untuk rata-rata marginnya 70% dikali 9.390 ditambah 30% dikali 7.140 dengan totalnya itu dikira-kiranya itu sebesar 8.664 per lumpia. Untuk BEP-nya 2.308.667 dibagi 8.664 sama dengan 28 lumpia per bulan. Baik, selanjutnya ada grafik rangkuman estimasi keuangan usaha lumpia basah pakuan per bulannya. Di sini bisa kita lihat bahwa omsetnya itu sebesar 11.585.000 dalam sebulannya. Nah, setelah dikurangi biaya bahan bakunya menjadi 7.240.603 rupiah. Setelah dikurangi biaya overhead maka menjadi segini 7.240.603. Lalu laba kotornya sebesar 7.240.603 rupiah. Di sini ada biaya bahan baku sebesar 4 juta dan overheadnya sebesar 2.380.667 rupiah. Nah, sebelum ke kesimpulan, kami ada beberapa saran yang ingin disampaikan, yaitu yang pertama, saran dari kami menghadirkan pencatatan keuangan agar pemilik usaha mulai menerapkan pencatatan keuangan secara sederhana, baik melalui buku, catatan manual, maupun aplikasi keuangan gratis yang mudah diakses. Yang kedua, pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha akan membantu dalam mengevaluasi kinerja usaha secara lebih objektif. Yang ketiga, diversifikasi produk dan ekspansi digital. Melihat stabilnya permintaan, usaha dapat mempertimbangkan penambahan varian produk serta mulai aktif di media sosial atau platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Yang keempat, pelatihan manajemen usaha. Pemilik usaha dapat mengikuti pelatihan manajemen UMKM yang sering disediakan oleh pemerintah atau komunitas kewirausahaan guna meningkatkan kapasitas pengelolaan bisnisnya. Dan akan disimpulkan oleh teman saya, Kanza. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu UMKM lumpia basah di sekitar kampus Pakuan menunjukkan manajemen bisnis berbasis kebutuhan lokal, kecepatan pelayanan, dan kedekatan emosional dengan pelanggan. Untuk naik kelas, pelaku usaha dapat meningkatkan literasi keuangan, branding online, dan verifikasi produk. Sekian, terima kasih dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. End of flashback. Bangun pagi ku minum